Bismillahirrahmanirrahim. Ahadis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhsinin untuk kaum ibu, yaitu yang terhormat Ibu Kokok Komariah beserta keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajah Yayah Logaya. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hadirnya kita di sini kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan juga segenap para pengurus intinya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatunya, tetapi tidak mengurangi rasa takzim saya. Dan juga ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, calon-calon umroh, calon-calon mati husnul khotimah, hadirat jamaah majelis halal bihalal, pembukaan sekaligus haul yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sampai saat ini kita mendekati di penghujung dari bulan Syawal, tepatnya di tanggal 27 ya, 27 daripada bulan Syawal. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keridhaan serta rahmat kepada kita, sehingga yang kita harapkan keberkahan dalam menjalani hidup ini selalu menyertai kita. Salawat serta salam selalu kita limpah curahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada saya, dan kepada Ibu Bapak Komariah ya beserta pengurus yang telah mengundang saya kembali, meminta saya kembali untuk ya memberikan ilmunya ya di Al-Muhsinin. Alhamdulillah tadi pagi-pagi saya udah ada di Mangunjaya. Mohon maaf bukan jadi nanti di desanya, kalau di desanya di aula desa saya insya Allah tanggal 28 ya kalau nggak salah tuh ya. Tapi ini Ibu Yuli nanya di mana, karena di tempat orang yang akan menjadi tetamu Allah itu rekan saya juga, Ibu Ustazah Nurrohati. Jadi Ustazah Nurrohati, makanya tadi saya pagi-pagi ke sana ya. Selesai saya deg-degan karena udah 9:30. Jangan-jangan udah ketinggalan, katanya baru baca Yasin. Emang begitu kali ya Bu, baru mulai? Ya, mulai kayaknya nih orangnya datangnya siang-siang gitu kali ya. Apa Ibu keenakan gitu udah di rumah gitu? Nungguin mie. Enggak, mulai mah nggak harus nungguin, ini alasannya yang benar aja, nungguin mie katanya. Enggak, ya Bu ya. Alhamdulillah, tidak dikirain tadi Bu, karena udah 9:30 kan? 9:30 sampai deg-degan, jangan-jangan gitu. Ini katanya di sini baru lagi baca Yasin, Ustaz di sini masih nggak masalah. Yang penting Ibu ada pengajian kembali. Tapi ini kayaknya ada beberapa orang yang tidak hadir, yang dari Al-Muhsinin ya. Ada yang beberapa orang yang tidak hadir ya, karena masih ada di kampung kali ya Bu. Terus ya, ini alhamdulillah baru pulang kan? Ya, Bu Yuli udah baru pulang kan? Semuanya mau pada pulang kampung, ya Bu ya. Cuma saya nggak punya kampung. Saya mau udah nggak ada. Saya ada kata pulang juga Bu, bukannya ke sana, ke Wetan ya. Saya ke Jakarta. Ya memang saya orang Jakarta. Iya, kampungnya Jakarta. Nggak macet Bu. Kalau pulang kampung ke Jakarta nggak macet jalanan, ya. Yang macet kalau pulang ke arah sana. Saya mau orang Jakarta, jadi nggak punya kampung sama sekali ibu saya. Ya begitu nikah ya kebetulan dapat orang kampung.
dulu. Alhamdulillah. Pada hari ini Ibu, harapan kita di pembukaan ini intinya kita semangat lagi Bu. Semangat juang kita untuk menjadi apa? Mencari yang namanya fisabilillah, ya. Mencari jalan di jalan Allah begitu. Mudah-mudahan Ibu sekalian, tadi ibu-ibu mah paling gemar banget kalau yang namanya baca sholawat, ya Bu ya. Karena harapannya apa? Kepengen ketemu sama Nabi, gitu. Insya Allah Bu, ini janji Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kemudian dia cinta kepadaku, nanti bersamaku di dalam surga. Masuk surga, Bu, ya. Pengen masuk surga? Mudah-mudahan. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Begitu Ibu. Insya Allah ya. Yang penting Ibu, saya nggak banyak kalau pembukaan. Kalau kita mau sukses, mau ketemu Nabi, istilahnya mah selamat dah. Kalau ibarat orang jalan mah, dunia sampai akhirat gitu. Berkah dunia, berkah akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena Ibu, kalau nggak dua-duanya, kita bahagia di dunia, tapi di akhirat celaka. Kita nggak kepengen seperti itu, ya. Maka lakukan wabasyiril mu'minin wa amalan sholihan, ya. Berikan kabar, pasti akan bahagia orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan 4T kita jalanin nih. 4T, bener dah, gampang-gampang aja dah. Ada di otak bisa 4 huruf T. Kalau kata bahasa T. Satu, T yang pertama, kita itu harus bisa tutup. T yang pertama, tutup. Tutup apa yang ditutup? Bu, aib kita tutup. Menutup aib saudara kita. Aib keluarga, aib saudara. Kalau keluarga itu ada suami, ya, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu. Terus aib yang namanya saudara. Saudara itu ada 2. Ada saudara sekandung, ada saudara seakidah. Ini secara global, ya Bu ya. Saudara itu banyak lagi kategorinya Ibu. Kita mah 2, saudara sekandung, saudara seakidah. Berarti kita satu akidah. Sama-sama orang Islam, insya Allah sama-sama orang yang beriman. Mudah-mudahan ini Ibu. Tutup aib. Tutup aib kita. Karena janji Nabi, apabila kita menutup aib saudara kita, keluarga kita, maka akan Allah tutup aib kita. Aib itu yang gak bagus-bagus Bu, itu namanya aib. Yang gak bagus yang gak bagus-bagus. Terus tutup apa? Kemaksiatan. Setelah 1 bulan Ramadan kita digodok. Makanya Ramadan dimaknai penggodokan. Jadi digodok dosa-dosa kita. Sebulan gak main-main Bu. Subhanallah. Daging aja digodok kalau sebulan empuk semua. Nenek-nenek, ya, apalagi yang muda, gampang makannya saking empuknya. Artinya itu dosa kita udah pada rontok. Amin. Bukan kata rontok juga. Amin. Kayaknya enteng kan Bu, ketika Idul Fitri. Coba deh Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enak kayaknya Bu, enteng banget, nggak ada beban. Karena apa? Karena dosanya udah pada rontok. Sama ketika
ketika kita mandi, Bu, pakai sabun apalagi ditambah scrub badan, Bu. Ya, seminggu sekali lah paling kagak pakai scrub. Terus pakai sabun lagi, kira-kira Bu, terus bajunya baju baru. Enak nggak? Pede, keluar rumah, ringan, ya Bu ya. Coba disekrap pakai sabun mah pakai sabun, tapi bajunya itu juga. Alhamdulillah kemarin kita sempurnakan ya Bu dengan apa? Berzakat fitrah. Tutup kemaksiatan, udah tutup. Ya, itu artinya tutup. Yang kedua, yaitu tatap. Yang kedua, tatap apa yang ditatap? Tatap masa depan kita. Masa depan kita ini agar kita bisa lebih baik gitu loh, Bu. Ya, kita punya masa lalu. Biarkan masa lalu kita. Apakah boleh kita melihat masa lalu? Boleh, sekali-sekali. Ibarat orang jalan, kita mau lihat ke belakang, boleh. Agar apa, Bu? Agar menjadi bandingan bagi kita. Karena masa lalu ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Ke belakang boleh sekali-kali, tapi jangan ke belakang dulu, nggak bakalan maju-maju. Begitu. Kita tatap ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, itu dalam surat Al-Hasr. Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepadaku dan tataplah, rapikan manajemen hidup kita, begitu loh, Bu, agar kita bisa lebih baik. Makanya sawal itu bisa dikatai peningkatan. Di mana bulan kita meningkat. Tingkatkan itu semua. Kita tata, kita rapikan, ibu-ibu sekalian. Ibarat rumah, kalau kita bisa nataknya enak, Bu. Yang nempatinnya juga enak, ya. Nih sepatu mah ada belah sono, baju ada belah mari, kan begitu loh, Bu. Iya, itu di atas jangan sampai ada sawang-sawang gitu. Di kolong, kalau ngepel ke kolong-kolong, nyapu ke kolong-kolong. Ini mah kan kolongnya kagak disapuin, yang kelihatan dari disapu. Begitu kita lagi tiduran, waduh, itu sampah, sampah apa beda di kolong. Ya, jadi kita harus udah belajar. Manajemen ini ya betul-betul kita belajar harus lebih baik lagi. Begitu juga dalam hidup. Ya, kata Nabi dijelaskan ikmal di dunia kata anak kata isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Begitu. Ya. Ya mudah-mudahan ibu semuanya udah pada hafal yang begitu, karena saya terus-terusan ya nggak bosan-bosan saya menyampaikan seperti itu. Jadi kita tatap, udah mulai kita rapikan, apalagi usia kita, Bu, ya, ini udah pada nenek-nenek, emak-emak. Ayo udah ke majelis taklim, karena di majelis taklim pasti dibujuk dengan sholawatan, gitu loh, Bu. Ya, sholawat. Udah mau ngapain lagi? Hitung-hitung istirahat kita duduk di sini, Bu. Nggak dilarang sama ketua majelis taklim, termasuk saya. Ibu-ibu jangan nyender. Kalau ngaji yang bener duduknya, kecuali sama yang udah pada tua. Kalau yang udah tua boleh nyender. Saya dinyender. Yang masih muda jangan nyender, kan begitu. Ya, benar Ibu, rapikan, kelihatan, tertata nih Ibu. Mudah-mudahan ya kita bisa menata hidup kita agar kita bisa lebih baik. Baik itu urusan duniawi, apalagi masalah urusan ukhrawi. Itu harus betul-betul ditata. Karena Bu, terus terang, bukan rumah nanti yang bakal nemenin kita, ya Bu ya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan. Ya itu tadi Bu, yang namanya amal soleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk itu. Jadi ditata, tatap masa depan. Bagaimana kita berusaha. Makanya orang kalau udah manajemennya bagus, Bu, kalau ada yang bully, kita yang bully, yang ngatain gitu, yang minta, yang ngenyek, Ibu senyum aja. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Jangan pernah mendengarin kiri kanan, Bu. Cuek aja gitu ya. Karena kalau kita pikirin repot. Kalau ininya kuat, ya Bu ya,
iman kita kuat, hati kitanya juga bagus. Kalau tidak, waduh, kita bisa menjadi orang yang terbawa arus ibu. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Kalau saya dibully, ya diomongin dari A sampai Z, ngedenger, saya malah lebih baik sama yang ngomongin itu. Seperti itu. Kita lebih baik. Maksudnya perlihatkan kalau saya nggak berbuat seperti itu loh, begitu. Jadi jangan kita emosi, karena dengan emosi, maaf ibu, ya otot-otot jadi pada kaku. Ya ini yang cepat-cepat kenanya penyakit, kadang-kadang sampai stroke ibu, itu karena berlebihan pola pikirnya. Ya, hanya mudah-mudahan kita tatap masa depannya biar kita lebih baik, ya, dengan sedikit agak mengurangi yang namanya sifat-sifat egoisme, sifat-sifat emosional kita, itu harus kita banyakin baca istighfar, gitu aja. Istighfar, insya Allah istighfar akan melemahkan, ya, akan melemahkan sifat-sifat yang tadi saya sebutkan kekasarannya itu, ya bu ya. Terus kemudian titip, ya, ketiga titip. Titip apa? Titip selalu ibu nitipin doa. Kepada siapa? Kepada Allah. Apalagi kita sering ibu, ini 17 kali kurang lebih minimal, belum lagi yang tempat-tempat lainnya itu kalimat iya karena wudu wa iya karena stain, kan begitu. Kita titip doa. Makanya rapikan tadi manajemennya, ya. Ketika kita menghadap Allah, pakaian kita tolong dijaga, ini adab bu. Cara kita berdialog kepada Allah dari bahasa Arab, yaitu dalam sholat, kalimat-kalimat sholatnya biar betul-betul diperhatikan, ya, disempurnakan. Terus kemudian juga ditata lagi apa bu, keikhlasan kitanya, begitu. Ya, di luar sholat setelah salam kita berdoa, bahasanya diatur, begitu. Jangan mengatur Allah, kita yang ngatur bu. Ya, kayak ibu datang ke rumah orang mau curhat, ya bu ya. Kan adab kita harus dijaga bu. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara bicaranya, kan begitu ya. Jadi harus ada adabnya. Jadi kita itu sholat itu, kalau ibu sholat itu doa. Kemudian di dalam sholat kita berdialog, kita harus optimis, yakin. Kalau orang beriman tuh, karena kalau orang beriman berpedoman kepada hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Satu, ad-du'a'u silahul mu'minin. Ya. Karena kalau kita ibadah tanpa kita berdoa, maka sama seperti nggak ada sumsum. Ibu lihat, kita ini bisa begini bu, ya, bisa keker, gitu loh. Karena ada sumsumnya. Mungkin kalau bermasalah dengan sumsum, coba udah lihat ibu, kekurangan sumsum. Sama ketika kita beribadah tanpa doa, itu akan terjadi tidak sesuai yang kita inginkan. Terus kemudian juga ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu kita berprinsipnya nih, ya, merupakan senjatanya bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada apa-apa kita curhat, titipin permasalahan kita kepada Allah. Alhasil kalau kita sudah nitipkan, kita selalu ibu, ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikiran hari Kamis, karena Senin dan Kamis pintu surga sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Titip ibu. Oke, tadi alhamdulillah, ya Allah, ya, sholawat udah bermacam-macam sholawat kepada Nabi. Mudah-mudahan sholawat kita diterima sehingga kita nanti bersama Nabi kana ma'i fil jannah. Titip doa. Terus kemudian yang terakhir, tagnya yang terakhir apa bu? Tetap artinya istiqomah, ya. Jangan mudah terpengaruh, jangan ikut-ikutan, apalagi, ya, hal-hal yang belum kita ketahui. Hati-hati ibu. Kemarin saya baca YouTube itu, ya, Google,
aliran Wahabi yang di Saudi itu sekarang kan anaknya bukan Raja Salman lagi, itu udah ada, jadi ditiadakan itu Bu. Sekarang udah ada istilah Saudi Arabia itu ada emansipasi, makanya perempuan udah bisa boleh bawa mobil, boleh berenang, boleh bisa. Nah, sekarang sudah ini anak-anak ini, jadi ya maju gitu loh Bu. Nah, makanya yang ada di Indonesia aliran-aliran Wahabi, makanya kita kadang-kadang jangan sok-sokan, tahu sok-sokan Bu. Nah kalau kita memang ikutnya paham apa, ya itulah Ibu, agar kita nanti bisa ada yang tanggung jawab kalau kata bahasa kita. Kalau kita ikut yang Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i gitu. Kecuali kita melakukan hal-hal yang adanya sifatnya di sana, gitu loh Bu. Ya kayak tawaf kan, ambil wudhunya gimana kan gitu. Kan kalau dari sini, contoh, ya Bu ya. Kalau di sana, jujur emang nggak ada kunut. Tapi saya selalu pakai kunut Bu. Saya bolak-balik saya pakai kunut. Jadi ada jeda, langsung saya angkat, saya baca sampai nggak keburu selesai sampai akhir. Ya kan memang kurban cuma itu doang Bu, 5 ya. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallai wa barik fi ma afait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, itu doang. Ya itu, andai kata keburu sampai segitu nggak jadi masalah. Imam ruku, ya imam sujud kita ikut sujud seperti itu Ibu. Ya itu udah ada Bu, saya baca tuh. Cuma ada teksnya di bawahnya pakai bahasa Indonesia. Raja Ahmad ini ganti, jadi anaknya kan, kalau raja kan turunan gitu, turun temurun, nggak ada istilah pemilihan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, gitu loh Bu. Apalagi udah memang dari kecil, ya. Nah terus belum lagi hal-hal yang di luar aktivitas yang disyariatkan oleh agama, ya Bu ya. Itu juga kita harus betul-betul bisa jaga, terutama kita sebagai kaum wanita. Ya hati-hati Bu, setan sekarang di mana-mana ada. Setan nggak takut sekarang sama kita tuh manusia. Ya, karena di dalamnya ada setannya, gitu loh. Coba bayangin aja pacaran di kuburan, wih hebat Bu. Dulu kita yang namanya kuburan baru-baru buat pacaran. Itu Bangun Jaya itu Bu, Bangun Jaya itu buat berarti kalau malam. Iya pacaran, ya pacaran itu pakai ya motor orang gelap kan ya. Iya. Kayaknya enak aja. Saya kan sebelah sininya di klasternya. Banyak ya. Udah nggak ada yang takut, malah setannya jadi yang takut sama kita. Setan takut sama kita. Padahal dalam surat 2 kita udah dijelaskan nih. Kalau kita betul-betul jadi orang Islam, jadilah orang Islam yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dzukuru bisirri kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan kafah. Artinya istiqomah. Janganlah sekali-kali kalian mengikuti jejak-jejak setan, karena setan itu adalah musuh kita yang sangat nyata. Ini mah hal-hal yang kecil aja deh Bu. Kita lihat anak-anak muda sekarang hebat gitu loh. Sampai pacaran itu di kuburan. Makanya penjaga kuburan itu harus benar-benar ya. Karena bukan apa-apa, khawatir Ibu kalau Allah sudah murka. Pernah saya baca ya, saya lihat dapat syarat itu sampai gengket Ibu. Ternyata sebelahnya itu makan ulama. Ini mah memang sengaja bawa kasur, bawa guling. Kenapa sih hotel banyak? Ya Bu ya, ini ada itu Bu. Coba kalau Ibu lihat, itu saya dapat kiriman. Oh ya, daerah sana kan ya. Daerah-daerah ini kuburannya ternyata ini katanya kuburan orang soleh gitu loh Bu. Dia di situ gitu. Subhanallah ya, sampai susah Ibu. Kan malunya itu benar-benar dibuat. Makanya nanti Ibu ceritakan sama anak-anaknya Bu, sama anak-anak kita ya. Kalau kita nyoba udah solehah, anak-anak kita biar paham gitu. Karena anak-anak sekarang kalau nggak diingetin, banyak lupanya. Ya, jadi seolah-olah penyakit tua itu udah ada di anak muda begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tua yang betul-betul bisa menjadi anak-anak kita ya, agar bisa berkumpul bukan sekedar kita di rumah ya di dunia, akan tetapi nanti di raudhah mulia jannahnya Allah. Ya, jadi pada hari ini saya cuma 4 aja. 1 ya, yaitu tutup. Yang kedua atap. Yang ketiga titik 2. Yang keempat yaitu tetap, artinya kita tetap berada di jalan
fisabilillah, di jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu ini harus usaha dan kita selalu berdoa. Semangat ibu, juang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu mungkin pada hari ini kita sekali lagi kita baca doa. Tadi udah anaknya langsung ibu, emang doa apa langsung anak. Insya Allah anaknya menjadi anak yang solihah, doanya dijabah. Kita doakan. Ini tahu awal yang berapa ya? Udah 20-an ya. Bapak Haji Muhsin yang ke-28 ya, bin Kasrodi, Ibu Hajah Rogaya. Kalau saya manggilnya Ibu Hajah Yaya, ya namanya Rogaya, dipanggilnya Yaya Rogaya binti Jabir. Kita doakan mudah-mudahan keduanya dipertemukan oleh Allah di sana sebagai ratu dan raja. Kita doain anak-anaknya, Bu, kita doain juga. Mudah-mudahan ini public figure yang bersuatu hasanah kedua orang tuanya, anak-anaknya juga bisa meniru daripada kedua orang tuanya, bahkan lebih baik sehingga bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Yang kedua kita lihatin untuk para yang sakit ya Bu, wabil khusus yaitu Bapak Ustadz Taufik, ini sedang sakit. Terus yang kedua Ibu Rubiah, ya memang dari penutupan udah ya, kalau sampai sekarang saya belum nengok ya Ibu Rubiah. Yang ketiganya Ibu Lilis, ya ini adik dari dari Ibu Hasanahnya ya. Kita doain dan kita tahu lah Ibu Lilis kalau nggak sakit mah pasti datang ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan, disabarkan baik yang sakit maupun keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghfirnas ashabinnas isti. Ibu niatin yang pada sakit. Anta syafila syifa'an ila syifa'an la syifa'an la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Ibu keberangkatan haji insya Allah gelombang pertama tanggal 24 kloter pertama ya Mei. Itu kita doakan ya Ibu. Pokoknya Allah Maha mengetahui yang pada pergi tahun ini, mudah-mudahan Allah pelihara, Allah jaga umurnya, sehat walafiatnya, rezekinya, terus ketetapan iman dan Islam, artinya ketakwaannya, sehingga pokoknya selamat dari pergi sampai pulangnya, dapat menjalankan yang rukun, yang wajib, yang sunnah ibadahnya, sehingga pulang menjadi haji yang makbul, mabrur, wal mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wal walidina amin. Mudah-mudahan kita bisa menyusul tahun besok. Untuk itu kita akan berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir dari pertemuan pembukaan majelis taklim kita ini yang diiringi dengan qaul daripada kedua orang tua yang pimpinan majelis taklim, Ibu Ustazah Kokom, yaitu Bapak Haji Muhsin dan Ibu Hajah Rogaya. Mudah-mudahan kita akan berdoa. Oh gitu. Alhamdulillah Ibu, tadi kan kirain terus ya. Mudah-mudahan Ibu sekalian nanti doa dipimpin oleh guru pembimbing juga, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurul Hidayat
SAD, saya pengennya MH gitu ya, Haji Muhammad banyak AMN ya. Mudah-mudahan ibu sekalian mungkin itu saja. Cuma saya lupa ibu, jangan lupa hari Minggu besok pagi ya, nggak basa-basi ya. Hari Minggu besok pagi ada undangan rating di rumahnya Ibu Suryati, di rumahnya pokoknya dekat Al-Mugeni, Majelis Taklim Al-Mugeni Ibu Suryati ya Bu ya, hari Minggu pagi. Terus kemudian Pak Johor pembukaan Majelis Taklim Al-Muhlisin, pembukaan Al-Muhlisin ya, ini Al-Muhlisin atau Al-Muhlisin. Terus kemudian tanggal 29 hari Senin itu di rumahnya Bapak Sofian, Ibu Ermi, anak menantu daripada Ibu Sani Gemin ya. Tempatnya jalannya pokoknya mau arah ke Pasar Palong. Jadi depan rumah saya ikutin aja jalan situ Malpai. Nanti ada Taman Amani di situ, Ibu, perumahan Taman Amani ya. Jadi belum sampai ke Pasar Palong, di dekat perumahan Taman Amani. Kita jawab undangan, insya Allah panjang umur, sehat badan, ada di rezekinya. Dengan aidin wal faidin kuru'an antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jumat depan ya. Ayo,
Kalau nggak kayak itu, Sofian.